mau lempar ke Pak Eko dan juga Pak Teguh, tapi nanti di sesi terakhir kita jawab hitung-hitungannya gimana nih. Nah, ini kan berarti butuh dana, butuh satu persiapan juga. Nah, bagaimana Halovina bisa mengkontribusikan terhadap hitung-hitungan untuk bisa memenuhi kebutuhan asuransi kita yang dua disampaikan tadi emang begitu penting. Mas Dery jelas mengatakan kenali diri dulu, baru kenali produk. Jabaran juga panjang. Terus gimana sih manage keuangannya? Nah, di sesi terakhir, Pak Eko berkenan ya, Pak Eko, Pak Teguh ya, untuk menjabarkan secara lebih masif lagi tentang hal tersebut. Anda jangan kemana-mana, Smart Listeners, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Siaran ulang program Smart Financial Wisdom segera kembali untuk Anda. A digital strategy when Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin. Dan perlombaan masih terus berlangsung. Halo. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Business and Inspiration. Waktu terus berganti. Setiap masa memberikan makna. Berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan, kian mendekatkan. Demikian pula Smart FM. Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM radio atau streaming di www.radiosmartfm.com. Isn't it nice? Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM. Bener nggak sih solusi hidup lebih mudah, lebih tenang, dan penuh keberuntungan itu semuanya bersumber dari sebuah pikiran? Yes, betul banget. Pastikan Anda subscribe Smart FM. Dan mari lebih dekat dengan kami. Follow Instagram @radiosmartfm959, Twitter @radiosmartfm, dan fanpage Facebook Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia, business and inspiration. Smart FM Jakarta. Kembali, Anda ikuti siaran ulang program Smart Financial Wisdom. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Financial Wisdom. Ini waktu kita sangat sedikit sekali, tapi saya yakin di waktu yang singkat ini betul-betul membuat satu insight tersendiri ya dari esensial tema kita pada pagi hari ini tentang asuransi penting di saat kerja. So the big question ya, atau the big why-nya is gimana sih cara memanagenya dan bagaimana peran aplikasi sebetulnya Halovina dalam hal ini untuk bisa memberikan satu kontribusi positif terhadap pengelolaan keuangan. Saya ke Pak Eko terlebih dulu. Silakan Pak Eko. Ya Mas Dery, nanti hitung-hitungannya sama Pak Teguh ya. Intinya begini. Intinya kita harus mengalokasikan pos premi asuransi. Jadi biaya yang dibutuhkan dari sisi penghasilan yang kita dapatkan itu adalah menganggarkan satu pos yang disebut sebagai premi asuransi. Jadi kan istilah asuransi itu kan membeli uang besar dengan uang kecil. Yang kita harapkan, saya ambil contoh misalnya ya, kalau kita beli asuransi kesehatan misalnya ya kita akan sesuaikan dengan mampunya berapa sih gitu ya. Nah, kalau mampunya 25.000 ya kita beli BPJS kesehatan dulu gitu. Nah jadi kita bisa memulai dengan kemampuan finansial kita yang kemudian kita cocokkan nih kebutuhan manfaat yang diharapkan bisa mengurangi risiko keuangan kalau terjadi sesuatu ya, apakah itu sakit, dirawat di rumah sakit atau kematian. Tapi intinya adalah kesadaran untuk mengalokasikan sebagian
saja dari penghasilan kita sebagai anggaran premi asuransi. Jadi saya mungkin cukup itu, Mas Jadi. Singkat ya, kita langsung masuk masalah uangnya nih. Seperti siapa teguh kita teguh. Ya, pendekatan yang perlu kita lakukan adalah pendekatan dari kebutuhan kita dulu, Mas Daryl ya. Jadi saya khawatir kalau kita pendekatannya berangkat dari kemampuan, saya khawatir membeli sesuatu yang menjadi tidak kita butuhkan. Misalkan kita butuh transportasi ke jarak yang jauh, tapi kita mampunya belinya cuman misalkan gitu ya, bukan mengurangi makna dari kita punya motor, tapi perjalanan kita seringkali 60 km berangkat, 60 km pulang gitu kan. Padahal kondisi fisik nggak memungkinkan, maka kebutuhan kita adalah mobil misalkan gitu kan. Nggak usah bayangin mobil berapa, mobil yang kebutuhan nih, sesuai kebutuhan gitu kan. Sehingga maka kita tahu kebutuhan kita tuh mobil gitu kan, bukan motor. Misalkan ini sekedar pemisahan kita. Nah, kalau budgetnya cuma motor, apakah beli motor dulu? Nah, kita timbang lagi. Terpenuhi nggak kebutuhan kita kalau kita membeli motor? Gitu kan? Atau budget kita banyak, jadi kita belinya helikopter gitu. Kan jadi bukan itu tujuannya. Nah, apakah kebutuhan kau belum nyampe? Oh, kalau gitu strateginya gimana supaya bisa beli mobil? Apakah kita kejar DP-nya dulu? Atau apa gitu ya? Cicilannya mampu apa enggak? Ini nih dari ilustrasi gitu kan. Instead of beli motor tapi nggak kepake juga. Ya. Gitu kan, jadi kan mubazir juga. Nah, demikian pula dalam asuransi kita, resiko kebutuhan kita dulu. Misalkan asuransi kesehatan, kebutuhan kita apa? Selain kita, semua anggota keluarga kalau terjadi sakit bisa tercover minimum adalah rawat inap. Rawat jalan nggak usah dulu. Misalkan rawat jalan ini kita bisa cover dengan cash flow kita. Jadi kita kebutuhan adalah rawat inap. Rawat inap seperti apa? Nah, baru kita bilang, oh BPJS memadai nggak untuk rawat inap? Oh tidak memadai, oke cukup. Atau bagi seorang yang lain, oh nggak memadai karena harus kelas 3 dan sebagainya. Saya perlunya kelas yang tertentu dan sebagainya. Ada kalau gitu kebutuhannya berbeda. Baru setelah tahu kebutuhannya mampu apa enggak. Demikian pula misalkan asuransi jiwa, gitu kan. Jangan asal beli asuransi jiwa yang coverage-nya cuma misalkan 100 juta, gitu kan. Padahal kebutuhan hidup orang-orang yang ditinggalkan itu 10 juta. Artinya kalau dapat santunan 100 juta, itu cuma hidup nggak nyampe 1 tahun tuh uangnya akan habis. Ya, ternyata kebutuhannya adalah 1 miliar coverage-nya, misalkan gitu. Nah, maka dipikirkan nih, bagaimana untuk bisa membayar premi untuk coverage yang 1 miliar untuk si pencari utama dalam keluarga. Karena asuransi jiwa diperlukan untuk mereka yang mencari nafkah utama dalam keluarga. Anak-anak nggak perlu beli kan gitu ya. Akhirnya kita cari produk asuransi yang seperti apa. Ya, produk asuransi yang misalkan dengan coverage yang maksimal tapi dengan premi yang lebih murah ya, mungkin term life atau apa yang itu bisa cover gitu kan. Nah ini kebutuhan ini. Nah bagaimana kalau sudah tahu kebutuhan dan ternyata preminya itu kita belum mampu, nah mari kita lihat mampunya berapa. Nah, maka kita bisa adjust kebutuhan itu dengan tetap tahu kebutuhan saya itu 1 miliar gitu. Tapi saat ini hanya mampu untuk membeli yang 200 juta dulu gitu, karena preminya baru bisa bayar gitu. Dia udah beli dulu, tapi kita tahu kebutuhannya 1 M loh. Iya. Jadi kita akan bertahap nambah sehingga kita bisa terpenuhi. Atau jangan-jangan di suatu saat kita udah nggak perlu lagi proteksi karena kita udah pensiun, udah apa, udah nggak ada. Nanti keluarga sudah aman tanpa ada penghasilan dari kita pun ya udah nggak usah beli asuransi. Jadi benar-benar kita membeli produk termasuk produk keuangan sesuai dengan kebutuhan, bukan katanya itu data pasti kan, bukan karena tetangga, bukan karena yang jualan adalah apa gitu. Ini yang harus kita pikirkan sehingga kita Mas Daryl, ketika kita ingin membeli sesuatu, kita tahu kebutuhan kita dan kebutuhan asuransi harus dihitung. Kebutuhan asuransi kesehatan perlunya berapa, sehingga membeli sesuatu yang kita butuhkan. Membeli asuransi jiwa tidak perlunya berapa, sehingga kita membeli sesuatu yang kita butuhkan. Kita kunci dan segmennya dari Mas Dery Azhari, mewakili PFI Megala sendiri. Mas Dery, honestly, apa yang mungkin jadi sebuah kebutuhan di masa pandemi COVID ini, sehingga Anda mampu memberikan satu inspirasi pada pagi hari? Silakan Mas Dery. Nah, sebenarnya berangkat dari kalau resiko-resiko tadi, apalagi pandemi kayak gini kan resiko kayak ketidakpastian ya. Maka balikin lagi seperti yang tadi saya informasikan sebelumnya, bahwa kebutuhannya kita itu kenalin dulu diri kita itu seperti apa. Kalau misalnya kita belum berkeluarga gitu ya, maka memang kita itu butuh gitu untuk yang namanya punya asuransi kesehatan, apalagi kondisi pandemi yang seperti ini kan, dimana semuanya itu biaya juga pasti kan mahal gitu. Nah,
Dan kalau misalnya kita sudah berkeluarga, ya berarti kita harus sudah mempunyai yang namanya asuransi jiwa. Karena kebutuhan akan orang-orang yang kita tinggalkan nanti, yang kita cintai, yang kita tinggalkan nanti gitu ya. Nah itu mereka nanti kebutuhan, mereka hidupnya itu bagaimana. Seperti itu Mas. Oke, singkat sekali ya. Oke, terakhir saya mau menanyakan ke Pak Eko. Pak Eko, peran dari aplikasi khususnya Halotina bagaimana untuk memanage keuangan yang berhubungan dengan asuransi ini sendiri? Dari sekian banyak yang disampaikan Pak Teguh dan juga Mas Dedi. Silakan Pak Eko. Ya, Mas Daryl, jadi kita memang ingin membantu banyak masyarakat. Di Halotina itu kita sudah makin banyak fitur-fiturnya, Mas Daryl. Ya, ada perencanaan keuangan, kemudian ada tes kesehatan keuangan, ada banyak edukasi, dan yang terakhir kita juga ada fitur Halo Gaji. Nah, semuanya ini memang menjadi satu kesatuan yang terintegrasi untuk kita bisa mengelola keuangan dengan baik. Ya. Nah, dalam konteks asuransi memang kita mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti kita juga bisa memberikan solusi dari sisi produk ya, karena sekarang produk yang kita jual masih berbentuk investasi. Bisa ditambahkan dengan produk-produk asuransi. Nah, tapi yang lebih penting sebetulnya adalah kita punya fitur yang namanya My Plan ya, Mas Daryl. Nah, My Plan ini kan merencanakan kebutuhan masa depan. Nah, sebetulnya kita juga akan bisa mengetahui nih kebutuhan masa depan itu kan harus dibiayai dari alokasi penghasilan ya, misalnya 10 atau 20%, karena kita ingin mengajarkan orang berinvestasi secara murah gitu ya, setiap bulan secara rutin. Nah, sebetulnya tidak ada bedanya dengan kebutuhan asuransi. Kalau Pak Teguh tadi bilang, oh kebutuhannya adalah mendapatkan manfaat kematian untuk yang ahli warisnya, misalnya 1 miliar, kan itu bisa dihitung ya. Saya nggak tahu Mas Jadi, kalau untuk produk term life kalau nggak salah mungkin masih sekitar 0,4% kalau nggak salah ya dari tabungannya. Jadi kalau 1 miliar 1% kan 10 juta ya. Jadi kalau 0,4% tergantung umur sih ya, itu kan menjadi berapa? 400.000 misalnya ya. Nah, 400.000 kan setahun. Kalau dibagi 12 itu akan lebih murah. Nah, hal-hal seperti itulah yang ingin kita bantu sehingga kita bisa merencanakan keuangan itu mencukupi untuk semua kebutuhan masa depan dan juga proteksi. Ya. Berarti nggak ada salahnya juga kalau sekaligus yang belum download aplikasi Halotina silakan download ya, karena sana banyak sekali edukasi dan juga edukasi tentang keuangan seperti apa. Baik, saya masih punya waktu 2 menit tapi ini harus dibagi menjadi 3. Mas Edi, konklusinya 1 menit silakan. Konklusinya balik lagi ya, kalau dengan kita mempunyai proteksi ya, maka tujuannya itu adalah kita itu bisa berkendara, yang tadinya kita itu bisa berinvestasi Maximum volume. finansial itu dengan tenang gitu. Jadi kenapa sih kita harus bisa, kenapa sih kita nggak bisa pilih sesuatu yang bisa kita kontrol di sini gitu. Nah, cara kontrolnya salah satunya adalah dengan proteksi atau dengan asuransi supaya hidup kita itu lebih tenang untuk mencapai tujuan finansial. Oke, websitenya mohon izin ya Pak Megalife. www.pfimegalife.co.id. Silakan dibuka. Singkat saja Pak Teguh, konklusi kita hari ini. Pertama adalah dengan ketidakpastian seperti ini, maka kita tetap harus memanage keuangan kita, dan kita perlu memitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul. Melalui kita ada bahas bagaimana bahas dana darurat dan ketersediaan kita sekarang. Kita hari ini membahas tentang mitigasi risiko yang tidak mungkin bisa kita cover, yaitu berkaitan dengan kesehatan dan juga kematian atas keluarga yang mencari nafkah utama dalam keluarga kita. Gitu. Oke, Pak Eko silakan Pak Eko. Ya, mudah-mudahan dengan acara ini kita bisa lebih memahami bahwa kehidupan itu selalu memiliki risiko, dan ketenangan hidup itu menurut saya salah satunya adalah bagaimana kita memahami risiko dan mengelola, bukan tidak peduli dengan risiko. Mudah-mudahan itu bisa memberikan inspirasi buat kita semua ya, Mas Dari. Oke, insight menarik di segmen terakhirnya. Jangan tidak pernah peduli dengan sebuah risiko ya. Dan kita ketok palu bahwa asuransi itu penting di saat genting. Edukasinya bisa dapatkan di aplikasi Halotina. Silakan download dan buka websitenya di PFI Megalife. Saya Daryl Adam. Saya Eko Pratomo. Saya Muhammad Teguh.
Saya Dery Azari. Smart Financial Wisdom. Smart way Smart way to happiness.